Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Andalas dimuliakan Allah. Perkenankan pada subuh hari ini 17 April saya menyampaikan pemikiran-pemikiran, narasi dan deskripsi untuk kita simak dan sama-sama memikirkan. Kalau nanti di akhir penyampaian ada yang ingin ditambahkan, saya persilahkan. Jika kita masih memiliki waktu, tentu atas perkenan Bapak Ibu dan terutama Sensei. Saya ini sama Sensei. Ada hadis Rasulullah yaitu mengenai hati yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini kita tahu dan sudah lama kita dengar. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb." Ini tentang hati. Yang ingin saya sampaikan adalah mengenai hati. Simpati, empati dan sugesti. Simpati, empati dan sugesti. Tetapi dalam perspektif demokrasi, dan kita sentuh ke sana tidak baik, tapi untuk mengartikulasi atau untuk membuat kita tahu bahwa hal ini sangat penting. Simpati yaitu menaruh perhatian, menunjukkan sikap tertarik secara spesifik
secara khusus. Simpati itu dari hati. Dari hati. Kemudian empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, terutama dalam hal-hal yang membuat kita terenyuh, penderitaan, kesaliman yang dilakukan orang lain, kesakitan yang dia alami, kelaparan yang dia alami. Kita menjadi empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, yang saya katakan dalam konteks prihati. Itu juga dari hati. Lalu kemudian sugesti. Sugesti sesuatu yang menyentuh hati. Jadi, ada yang menyentuh hati yang disebut dengan sugesti. Dan sugesti ini menjadi stimulan, menjadi perangsang bagi pikiran. Dan pikiran itu akan mempengaruhi tindakan jika hati itu tersentuh. Jika hati itu tersentuh. Tetapi jika hati itu tidak tersentuh karena rusak, itu tidak menghasilkan apa-apa. Semua yang ada di luar yang bisa menjadi stimulan tidak memberikan efek positif pada pribadi, karena hati tidak tersentuh. Itu tadi pada awalnya saya menyampaikan hadis Rasulullah. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi kalau hati itu rusak, tidak tersentuh, tidak sensitif, tidak peka. Dan jika hati rusak, maka akan memberikan damar kasih, pemisah antara diri dengan lingkungan sosial. Di sini perlunya hati itu dirawat. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Andalas yang dimuliakan Allah, simpati, empati, dan sugesti itu personal, karena setiap orang memilikinya. Setiap orang memilikinya. Setiap orang memiliki ini. Firman Allah dalam An-Nahl ayat 16. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidata la'allakum tashkurun. Dan ini adalah rohani. Rasulullah mengatakan jasad, di dalam jasad. Dan ini adalah rohani.
yang diartikan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengar, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, dari ayat ini kita memahami bahwa setiap orang memiliki, ketika dia lahir sudah ada ini barang. Kalau menurut Profesor Dr. Budu, guru besar Universitas Hasanuddin, dalam ceramahnya di Masjid Marungga beberapa tahun yang lalu, dia katakan 3 hal ini tanda. Dan itu dalam kajian ilmu pengetahuan yang beliau geluti sebagai ahli mata. Tandemnya adalah tentu dia melihatnya di dalam temuan-temuan medis. Dan bagi kita juga sering kalau kita membaca Al-Quran, ketiga hal ini senantiasa menyatu: hati, pendengaran, dan penglihatan. Jadi setelah saya mengatakan bahwa setiap kita memiliki ini, dalam perspektif politik, jadi dari hal yang pribadi, dalam perspektif politik ini dilembagakan. Ada kelembagaannya. Partai-partai politik memiliki fungsi untuk bagaimana melaksanakan simpati, empati, dan sugesti, dilembagakan. Bahkan dijadikan norma. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki politik itu. Jadi politik itu juga diberi hati. Dan nanti akan kita lihat seperti apa. Seperti apa dilembagakan itu? Di dalam fungsi-fungsi politik yang harus dimainkan oleh partai politik, ada namanya kemampuan agregatif. Kemampuan agregatif yaitu suatu kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu, dan itu sebagaimana kenyataan yang ada. Saya jadi akrab dengan ini karena saya pernah menjadi anggota DPRD, dan ketika ada pelatihan saya menanyakan bagaimana mewakili rakyat yang tidak berpendapat. Tidak pernah ketemu saya menyampaikan ini maunya, tidak pernah. Lalu dia jelaskan ini mengenai fungsi agregatif. Sesuatu yang bisa ditangkap seorang anggota DPRD, dia deskripsikan, dan itu mewakili masyarakat. Namanya fungsi agregatif. Tidak dia katakan, tetapi dia mampu rasakan, dan dia suarakan di parlemen. Disuarakan di parlemen. Yang kedua, yang dilembagakan ini dari hati menjadi norma politik, ada yang disebut dengan kemampuan artikulatif. Kemampuan artikulatif itu banyak sekali pendapat, apalagi zaman sekarang, aduh banyak pendapat sekali, luar biasa banyak di YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat-pendapat yang banyak itu bisa diatasi melalui kebijakan, dan hanya mengambil satu kebijakan terjawab semua permasalahan. Itulah yang dimaksud dengan mengartikulasikan keadaan, yang dimainkan oleh partai politik sebagai fungsi artikulatif. Yang saya katakan di awal kepada Bapak dan Ibu, ini dari person dilembagakan menjadi norma politik.
dan agar supaya lembaga politik itu memiliki hati. Dan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwa dengan nikmat ini adanya penglihatan, pendengaran dan hati, mestinya kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakan dengan bersyukur. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ulama kita mengajarkan agar jangan abai. Karena abai membahayakan sebagai perilaku baik secara individu maupun secara sosial. Orang abai itu reaktif di dalam menerima stimulan. Karena yang menangkap stimulan adalah pikirannya, bukan hatinya. Yaitu orang abai. Yang menangkap stimulan yang mesti dia baca itu pikirannya, bukan hatinya. Jika pikiran yang menangkap stimulan itu berhitung untung rugi. Sebaliknya orang peduli gampang tersugesti. Adrenalinnya langsung bekerja, memformulasi dan memformat pikirannya terhadap sesuatu yang dia terima sebagai informasi. Karena dia melihat sesuatu itu, fenomena itu sebagai ladang pahala. Jadi satu fenomena yang sama mendapatkan perspektif berbeda-beda, tergantung siapa yang melihatnya. Ada yang melihatnya sebagai ladang pahala dan ada yang melihatnya sebagai sesuatu hal yang merugikan. Kebiasaan abai mengakibatkan seseorang itu menjadi lengah, dan satu fenomena yang sama perspektif bisa berbeda. Jadi membuat orang bisa lengah. Orang lengah itu tiba pada akhirnya apa yang disampaikan oleh ulama kita, bahwa Allah mengingatkan kasalika yuridullahu ma yasha wa yahdi ma yasha. Allah memberikan petunjuk pada siapa yang dia kehendaki dan membutakan pada siapa yang dia kehendaki. Yang dibutakan itu adalah orang-orang yang sering berbuat soleh dan lengah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-A'raf ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarra'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunan la yubsiruna biha walahum asanul la yasma'una biha ulaikal an'ami balhum adallu ulaika
humul ghafilun. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak, Allah menciptakan banyak jin dan manusia. Dan kebanyakan dari mereka itu menjadi penghuni neraka jahanam. Karena kriterianya itu, dia memiliki hati yang tidak dia gunakan. Dia memiliki mata yang dia tidak pergunakan. Dia memiliki pendengar yang tidak dia gunakan. Mereka seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi orang lengah bisa menjadi sesat dan dibutakan Allah. Padahal kalau kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah, manusia itu adalah dimuliakan Allah di dalam Al-Isra. Al-Isra 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warasaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna taqdira. Manusia itu dimuliakan Allah. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Khalaqal taqdiran, diberikan kelebihan yang sempurna. Kaum mufassirin mengatakan bahwa kemuliaan manusia itu adalah karena memiliki hati, memiliki akal, dan dengan susunan tubuh yang tegak seimbang. Allazi khalaqaka fasawwaka wa adlak, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Diingatkan bahwa sesungguhnya seluruh makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Kaum mufassirin menandaskan bahwa orang-orang yang tidak mengerti adalah orang-orang yang tidak menggunakan kepekaan hatinya. Pada ayat yang lain di surah Al-Hajj 46, tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Jadi hati sebagaimana telah saya sampaikan terdahulu, hadis Rasulullah mengenai hati yang rusak akan merusak seluruh jasadnya. Biasa kita mendengar ada tindakan-tindakan yang disebut dengan irasional.
tidak masuk akal. Sebenarnya yang irasional itu tidak masuk akal itu sebuah keputusan, sebuah perbuatan, sebuah tindakan yang tidak menggunakan rasa. Karena hati adalah balance yang menyeimbangkan pikiran dan perasaan. Jadi irasional itu tidak masuk akal itu ialah karena tidak menggunakan hati. Saya punya pengalaman ketika mengikuti ceramah Ismail Said, mantan kejagung di zaman Orde Baru. Beliau katakan bahwa orang pendek itu adalah orang yang bijaksana. Orang pendek adalah orang bijaksana. Kenapa? Karena berdekatan kepalanya dengan dadanya, sehingga lintas pikiran dan perasaan itu praktis cepat. Kebetulan beliau juga itu orang pendek 154 seperti saya. Dia bijaksana. Balance antara pikiran dan perasaan di dalam mengambil keputusan atau tindakan. Pernah saya menyampaikan hal ini di suatu pertemuan semacam ceramah. Di ujung lorong saya ditunggui orang dan tinggi. Ku tahu bahwa ini tadi perkataan kita biar di sini. Belum dia bicara saya sudah mengerti dia bilang apa aku bilang tadi. Jadi bagaimana orang tinggi? Langsung saya bilang orang tinggi juga bijaksana. Apanya beda? Karena dia berpandangan jauh ke depan. Selamat saya. Jadi memang selalu kalau ada serangan kita refleks untuk menyelamatkan diri. Apalagi kalau kecil seperti saya yang ada. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua sebagai stimulan. Stimulan itu rangsangan untuk membenarkan, meluruskan atau untuk menambahkan. Saya tidak menggunakan kata pertanyaan karena bukan level saya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Level saya mendengar dan mengakomodasi serta menindaklanjuti. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan karena gaya penyampaian saya itu seperti guru, karena memang saya guru. Jadi jangan Bapak Ibu merasa diajari. Cara saya seperti itu. Saya kira itu dari saya atas perhatian dan kerjasamanya serta kesempatan yang diberikan oleh Sensei. Saya ucapkan terima kasih. Dan ini atas izin Sensei saya mendapatkan dahulu itu setiap bulan. Karena di depan itu di Masjid Raya Bukit Baruga saya setiap pekan. Di sini setiap bulan. Kecuali kalau Sensei ingin memberikan setiap pekan, ya bisa juga. Dan ini non budgeter, tidak berkonsekuensi pembiayaan. Kecuali kalau ada yang mulia, biasa berikan seberongko tapi tidak ada kejadian, tidak ada berongko. Saya kira itu dari saya sebagai stimulan atas perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.